Oke. Nah, minasan yang bisa nyalain kamera, tolong nyalain kameranya ya. Soalnya nanti kita mau kayak latihan nulis, terus sensei-senseinya mau bantuin cekin tulisan kalian. Jadi silakan nyalain kameranya. Oke, nggak usah malu, nggak apa-apa. Lagi sambil guling-guling juga nggak apa-apa. Oke. Udah. Nah, pertama-tama sebelum mulai, sensei mau perkenalan diri dulu. Oke, mungkin udah ada yang tahu, tapi banyak yang baru juga. Kayaknya banyak yang baru. Saya Ivonne Sensei ya. Jadi nama saya Ivonne. Saya direkturnya Daruma. Kemarin juga sempat ngajar, tapi akhir-akhir ini sedang nggak ngambil kelas. Kemudian kita juga ada 4 sensei lain. Oke, pertama-tama kita ada Fadil Sensei yang hari ini nggak ada karena lagi ngajar. Harry Sensei juga ada, tapi hari ini nggak hadir. Kemudian kita ada Aulia Sensei nih, kalau minasan lihat yang background-nya Gunung Fuji ya. Oke, itu Aulia Sensei, tambahan paling baru Halo. di Daruma. Oke, masih muda loh. Paling muda. Oke, terus kemudian hari ini kita juga ada Tata Sensei. Jadi Tata Sensei ini dia anak kuliah juga, masih kuliah. Oke, sastra Jepang, studi Jepang. Terus kemarin dia udah ngajar di Daruma juga, tapi sempat off dulu karena dia sibuk skripsi. Sekarang dia kembali lagi untuk mengajar. Dan kali ini kita bukain kelas untuk Tata Sensei, yaitu kelas New Kana Camp. Mungkin yang udah lama ngikutin Daruma tahu Kana Camp itu apa. Jadi di Daruma itu kita sekarang ada 2 level. Oke, saya nggak tulis di sini, cuman kita ada 2 level. Yang pertama itu Kana Camp. Jadi Kana Camp itu untuk orang-orang yang pengen belajar dari nol. Jadi dari dasar banget, yang belum bisa baca tulis, nggak tahu kosakatanya, pola kalimat. Itu cocok di Kana Camp. Jadi kita belajar dari dasar. Nah, hari ini, kelas trial ini itu ngasih cicip kelas Kana Camp itu macam apa. Nah, terus yang kedua kita ada kelas Shokyu 1. Kelas Shokyu 1 itu lanjutannya Kanakem ya. Jadi kalau Kanakem belajar baca tulis hiragana katakana, Shokyu 1 itu kita belajar pola kalimatnya. Jadi apa yang kita pelajarin kemarin dipakai untuk baca tulis, terus kita belajar kosakata lah, pola kalimat, kanji, dan lain-lain. Nah, terus Daruma pengen buka kelas baru nih, mulai minggu depan ya kalau bisa jalan sesuai jadwal, kita ada yang namanya New Kana Camp. Jadi New Kana Camp ini gabungan dari Kana Camp dan dasarnya Shokyu 1. Oke, jadi ini totalnya bakal berjalan selama 3 bulan. Oke, ada 24 kali pertemuan. Jadi bulan pertama kita fokus di baca tulis hiragana katakana. Contohnya apa yang hari ini kita pelajarin ya. Nah, terus kemudian kita belajar pola kalimat dasar dan kosakata dasar bahasa Jepang untuk di bulan kedua dan ketiganya. Nah, kalau minasan ada yang tertarik, itu jadwalnya Selasa dan Kamis ya, bukan ini. Kamis 4.30 sampai 6. Dan itu bakal diajar oleh Tata Sensei, yang ini ya, kacamata belakangnya blur. Oke, nama Tata Sensei. Nah, kalau minasan tertarik, nanti boleh hubungin Sensei, tapi sekarang kita kasih kalian tunjuk dulu, cicip dulu gimana rasanya kelas Kanakem ya. Ini part 1 dari 2. Jadi bulan pertama kita bakal belajar kayak gini, bulan kedua itu yang besok bakal kalian rasakan. Oke. Nah, kemudian Sensei oper ke Tata Sensei, dipersilakan. Hai, oke. Minasan, hajimemashite buat yang belum pernah ketemu. Ketemu lagi untuk yang pernah ketemu ya. Oke, bentar. Sensei share screen dulu ya. Hai, nama saya Tata. Untuk kelas ini panggil Tata Sensei aja. Saya fungsi banget nggak tuh sebagai instruktur ya, sebagai pengajar sekarang. Saya sekarang mahasiswa aktif di STBA, Sekolah Tinggi Bahasa Asing ya Pariaba di Bandung ya. Of course, program studi bahasa Jepang. Terus saya juga pernah kursus di JLMC, Japanese Language Management Center. Bandung itu 2015. Kemudian saya pernah mengikuti JLPT ya. Minasang tahu JLPT apa? Tahu lah ya. Oke, JLPT N3 itu lulus 2015 juga. Untuk pengalaman ke sana kebetulan belum ada, tapi doain aja semoga dalam waktu dekat bisa ya. Oke, mungkin dari saya segitu aja. Hai, untuk perkenalan maksudnya udah kelar kita ya. Kita masuk ke perkenalan dulu yang ini.
kira-kira nih, apa yang muncul di otak Minasang ketika pertama kali mendengar kata Jepang? Japan. Boleh bersuara mungkin siapa yang mau? Gak ada yang mau bersuara nih. Diandra Oke, kayaknya pengen bagus. ngomong deh. Diandra Atau apa? bagus. Diandra. Yang muncul di otak ketika mendengar kata Jepang. Anime kah? Apa? Bunga sakura. Bunga sakura. Oke, bisa. Wah, sama Bagus. sama bagus. Iya. Bagus juga bunga sakura. Yang lain gimana? Oke, jawabannya berupa-rupa ya. Enggak juga. Oke, banyak macam-macam ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngedengar istilah Jepang, kanjinya lah, bahasanya, anime, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Mungkin sebagian besar atau malah kalian semua udah tahu ya, kalau bahasa Jepang itu terdiri atas 3 macam huruf. Ini ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira angka 1 ini huruf apa, angka 2 ini huruf apa, terus yang ketiga ini huruf apa? Boleh bersuara? Kita coba interaktif ya. Maaf, Sensei, saya mau coba jawab. Oke, Diandra. Mau jawab 3-tiganya langsung? Boleh. Juga tadi ada yang ngomong-ngomong. Itu sama Siapa? Delisan juga Dari ya. Rizka. Atau coba Diandra nomor 1, Delisan juga Diandra tadi ya, boleh. nomor 2. Nomor 1 hiragana kali. Nomor 1 hiragana kali, pakai kali ya. Bener kok, hiragana. Hai, seikai desu. Oke. Yang kedua tadi siapa yang bersuara? Delis kah? Ya, saya. Oke, Delis. Apa kira-kira? Nomor 2, katakana ya. Hai, so desu. Betul. Benar sekali. Yang ketiga, ini yang terakhir paling belibet. Tahu lah ya. Oke, Sensei aja yang jawab. Kanji ya. Jadi hiragana, katakana, terus kanji yang paling terakhir. Hai, jadi bahasa Jepang itu seperti yang sudah disebutkan tadi, terdiri atas 3 jenis huruf ya. Yang pertama ini ada hiragana, dia sifatnya lebih meliuk, lebih curly. Terus ada katakana, dia lebih tegas. Kemudian yang terakhir ini kanji, dia lebih ribet ya. Oke, jadi aksara unik bahasa Jepang itu disebutnya kana. Ini untuk hiragana dan katakana ya. Kemudian ini tuh sebenarnya penyederhanaan dari aksara kanji. Karena seperti yang kita lihat di sini dia sangat ribet ya, jadi akhirnya disederhanakan menjadi hiragana. Nah, kita berbicara soal kanji. Kanji itu dia berakar dari aksara Tiongkok. Hanzi ya, hanzi gitu cara bacanya, nggak tahu. Oke, diadaptasi ke Jepang pada zaman dulu oleh orang-orang Tiongkok ya. Waktu itu ketika mereka datang ke Jepang buat menyebarkan agama dan berjualan juga di sana. Terus ada lagi romaji. Ini sering ditemukan di lirik-lirik ya nggak? Gitu ya. Romaji itu huruf yang diromanisasi. Jadi huruf Jepang, tulisan Jepang, tapi tulisannya itu A, B, C, D. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke kanji. Kanji seperti yang tadi udah disebutkan, dia adalah adopted Chinese characters. Ya, karakter Cina yang diadopsi ke bahasa Jepang. Kemudian, sebagian besar kata dalam bahasa Jepang itu ditulis menggunakan kanji. Katanya seperti apa aja sih? Nomina, kata benda. Verba, kata kerja. Adjektiva, kata sifat. Kemudian, kanji itu awalnya ada 40.000 lebih ya, banyak banget. Tapi setelah itu disederhanakan jadi 2.000 huruf aja. Kemudian 95%-nya ini sekarang digunakan di bahasa Jepang pada zaman ini ya, era modern ini. Kemudian kanji itu digunakan buat mengetahui batas kata dalam satu kalimat. Jadi kapan sih kita bisa baca jeda-jedanya? Nah, itu fungsi kanji di situ. Kemudian digunakan juga untuk membedakan homofon atau homonim. Jadi homonim itu kosakata ya, kata yang cara bacanya sama, tapi artinya beda. Contoh, misal ada bahasa Jepang hana. Hana ini ada 2 maknanya. Hana hidung dan hana bunga. Nah, itu cara membedakannya dengan kanji. Karena kanjinya berbeda ya. Itu. Oke. Terus info lagi, jadi dalam bahasa Jepang itu nggak menggunakan spasi. Nggak menggunakan spasi. Jadi semuanya langsung dideret.
Tapi kalau misalnya kita menggunakan hiragana semua, itu justru bakal susah dibaca, bakal pusing sendiri bacanya. Nah, disitulah fungsinya kanji. Disitulah kanji punya beraksi gitu loh. Kemudian kanji itu punya arti. Sebagaimana halnya Chinese characters ya, ada maknanya masing-masing. Terus digunakan buat kata benda, awalan dari kata sifat, atau awalan dari kata kerja. Hai, sekarang kita masuk ke hiragana. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke hiragana. Nah, hiragana itu aksara paling dasar dalam bahasa Jepang. Biasa disebut kana simple. Dia sifatnya lebih bulat ya, karena dulu tuh hiragana itu ditulisnya oleh wanita Jepang. Terus untuk hiragana yang basicnya itu ada 46 huruf. Belum yang udah dimodifikasi, tapi itu nggak usah dipikirkan dulu ya. Intinya 46 huruf lebih. Gitu. Terus fungsinya hiragana tuh apa sih? Dia itu digunakan buat menuliskan kata-kata asli dalam bahasa Jepang, satu. Terus habis itu untuk keperluan tata bahasa. Kayak gimana aja, partikel atau kata bantu. Itu nanti kalau kita udah masuk ke Shokyu ya. Terus kata keterangan, bagian dari kata sambung. Kemudian hiragana ini digunakan buat kata-kata yang nggak di-cover oleh kanji. Kayak gimana contohnya? Nanti kita lihat ya. Tapi intinya sekarang prolog dulu aja. Oke, kemudian hiragana itu digunakan juga untuk furigana atau yomigana. Jadi intinya mereka berdua itu bantuan membaca untuk kanji. Kalau furigana diletakkan biasanya di atas, kecil-kecil ya hurufnya. Kalau yomigana itu di samping. Fungsinya apa? Buat membaca kanji yang belum kita ketahui. Belum kita tahu cara bacanya tuh kayak gimana sih. Disitulah fungsinya furigana dan yomigana. Bisa dilihat contohnya di sini ya. Kelihatan gambarnya kan? Nah, ini contoh yomigana. Yomigana itu nulisnya menyamping ya. Ini ada kanji, ribet banget. Cara bacanya apa nggak tahu. Nah, ini dalam kurung cara bacanya kanji itu. Nangkai. Diletakkan di samping. Dalam hiragana. Ini yomigana. Nah, furigana. Kalau furigana ini diletakkannya di atas dari kanjinya itu sendiri. Tulisannya lebih kecil ya. Ini nan, ini kai. Dibacanya nangkai. Letaknya ada di atas. Seperti itu. Nah, ini contoh yang paling gampang ya, paling sering kita temui kalau baca manga. Ini karena kalau dalam manga itu kan sistem fontnya itu menurun ya ke bawah. Jadi furigananya itu diletakkannya di samping karena dia tulisannya ke bawah, tapi intinya dia lebih kecil aja, gitu. Seperti ini. Yang sensei lingkarin seperti ini. Ini sebutannya furigana. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Sekarang ke katakana. Katakana itu dia sifatnya lebih tajam. Sama kayak hiragana, 46 huruf lebih. Terus katakana itu digunakan buat kata-kata serapan. Jadi kata-kata yang bukan berasal dari bahasa Jepang itu sendiri. Atau bahasa Jepangnya istilahnya gairaigo ya, kata pinjaman. Gitu. Atau bisa juga digunakan buat menuliskan nama asing. Kita orang Indo, bukan nama orang Jepang kan? Nah, dituliskannya itu dalam katakana. Gitu. Terus ada lagi onomatopeia. Onomatopeia itu kata-kata yang mewakili suara. Sering banget ditemui di komik ya. Misalnya doki-doki. Ya, seperti itulah. Itu sebutannya onomatopeia, ditulisnya dalam katakana. Ada lagi, bisa digunakan buat menggantikan hiragana. Kayak gimana? Buat bentuk penekanan. Jadi, sense of urgency-nya tuh kerasa gitu kalau misalnya ditulis pakai katakana. Jadi kerasa lebih menekankan gitu. Itu fungsinya katakana di situ. Hai. Di antara teman-teman kalian ada yang tahu, nggak sih ini kira-kira mengapa? Ada yang generasinya kah? Nggak ada? Oke, saya aja yang jawab. Ini Crayon Shinchan ya, Crayon Shinchan. Ada yang jawab.
Oke, bagus, bener, Shinchan ya. Nah, ini ada Kureyon Shinchan. Ini crayonnya tuh dari crayon kan, bahasa Inggris serapan. Nah, ditulisnya ke dalam katakana. Tapi Shinchan ini karena dia nama aslinya dia Shinosuke kan, jadi pakainya hiragana. Terus ini ada Conan. Ini atasnya ada Meitante. Ini artinya detektif. Karena dia bahasa Jepang, tulisnya pakai kanji. Nama Conan ini bukan nama Jepang. Jadi ditulisnya dalam katakana. Seperti itu ya. Oke, terus ini ada lagi kata serapan yang kalau misalnya dituliskan sebagaimana adanya itu justru nggak tersampaikan maknanya. Contoh, coffee, kopi ya. Ini kata serapannya kalau ke dalam bahasa Jepang jadi kohi, mengikuti lidah mereka. Mereka cara bacanya kayak gimana sih? Dituliskan ke dalam katakananya seperti itu. Karena kalau misalnya dituliskan sesuai dengan apa yang orang baratnya asli ngomong ya, coffee ke dalam katakana seperti itu justru malah apaan sih, nggak paham gitu loh. Jadinya kayak gitu, itu kata serapan. Dan sensei yakin dalam bahasa Indonesia juga ada ya, banyak. Oke. Terus katakana, hiragana, sama kanji itu sering dipakai bersamaan dalam satu kalimat. Contoh ini ada kalimat, anime ga suki desu. Saya suka anime. Anime ini dituliskan ke dalam katakana karena dia adalah singkatan dari animation. Ini kata serapan ya, maaf tulisan sensei rapi banget. Nah, animation ini disingkat jadi anime. Ini dia katakana. Nah, terus ga, ini tadi yang udah disebut ya sebelumnya, partikel. Karena dia tata bahasa, keperluan tata bahasa, maka dituliskannya dalam hiragana. Terus ini ada kanji, suki. Ini yang depannya doang kanji. Cara bacanya su atau su. Nah, ini yang tadi hiragana itu nggak digunakan buat kata yang nggak di-cover oleh kanji. Nah, ini karena dia nggak di-cover kan, cuma su-nya doang. Kalau cuma su itu nggak ada maknanya. Ditambahin ki, jadi suki, artinya suka. Gitu ya. Terus yang terakhir, des, ini penanda kalimat positif. Artinya, ya semacam itulah. Jadi intinya, saya suka anime. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Saya ngejelasinnya terlalu cepat nggak? Enggak ya? Oke, yukata. Hai, kita lanjut. Oke. Ke sini aja deh, biar nggak terlalu ribet ya. Oke, saya mau ngelingkarin nih beberapa huruf. Nanti saya minta Minasang buat tebak ya, kira-kira ini huruf apa aja sih? Yang belum bersuara apalagi. Oke. Ups. Cuma nebak aja huruf apa ya. Saya panggil ya, nggak usah dibaca. Oke, Darni. Darni-sang. Kira-kira yang dilingkarin ini katakana, hiragana, atau kanji? Katakana. Hai, seikai desu. Betul ya, katakana. Gampang ya. Lagi. Mana ya? Ini deh. Yang ini. Ke siapa ya? Jarir-sang. Imaska? Ada? Lewat chat dia bilang kanji. Oh, lewat chat kanji ya. Oke, hai, seikai desu. Oke, terima kasih. Terakhir. Nisa-sang. Iya. Yang dilingkarin ini huruf apa? Itu hiragana. Hai, betul sekali. Oke, 100 untuk Minasang. Nanti hadiahnya nyusul ya kalau join ke Daruma. Oke. Kita lanjut ya. Hai, sekarang kita masuk ke materi. Buat yang lagi nggak puasa, boleh minum dulu barangkali. Siapa tahu biar nggak keblinger ya. Ya nggak? Oke, ini kita masuk ke materi hiragana. Oke. Nah, kita mulai dengan huruf A ya. A. Ini
Jadi yang ada di gambar ini sebutannya mnemonik. Saya tulis dulu ya. Mnemonik. Fungsinya buat apa sih? Biar kita mempelajari suatu huruf dengan gambar supaya lebih gampang, supaya lebih ingat ke otak. Itu sebutannya mnemonik. Nah, ini huruf A dalam hiragana, kalau misalnya kita gambarin, itu kayak and I will always love you. Maaf ya, Sensei nggak bisa nyanyi. Lagi puasa. Tapi intinya gitu. Jadi kayak orang lagi teriak A gitu. Jadinya terbentuklah huruf A, hiragana. Kebayang ya? Harus kebayang lah ya. Oke, kita lanjut ke cara penulisannya. Nah, huruf A ini terdiri atas 3 coretan. Minasang perhatikan ya. Ini yang pertama, kita mulai dari tengah ini, sebelah kiri ya. Bentar, digedein dulu ini ya. Oke. Hai. Yang pertama ini kita mulai dari kiri, menyamping ya ke sebelah kanan. Seperti ini. Nah, ini yang harus jadi perhatian. Ini kalau bisa jangan dibikin lurus banget. Jadi kayak ada sedikit lengkungannya gitu ya. Kayak begini. Paham ya? Oke. Bentar, ini kecil banget. Hai. Nah, terus yang kedua, mulai dari atas, tengah sini ya, tengah atas ini, turun ke bawah. Ini sama, dibuat melengkung juga. Turun, berhenti di sini. Seperti itu. Terus yang ketiga, nah ini perhatikan juga, ini sisakan spasi di atas. Jadi dia lebih tinggi gitu ya. Turun ke sebelah kiri, melengkung di sini, naik, jangan diputusin ya. Naik, melengkung, turun. Nah, terus berhenti di dalam sini. Jadi ini masuk ya, ekornya masuk. Nah, terus ini harus diperhatiin banget. Ini yang coretan ketiga, ini sisakan spasi supaya dia nanti mencuat. Jadi, kayak begini ya. 1, 2, bentar. Kok malah Sensei yang jadi pusing. Seperti ini. Lihat. Ada yang mencuat ya. Kayak gitu. Ini adalah huruf A. Oke. Ivon Sensei ditulis masing-masing aja, terus kita cek ya. Oke, sekarang Sensei minta Minasang buat tulis A sebanyak 5 kali. Terus kalau udah nanti kasih lihat ke layar ya. Kita cek satu-satu. Yang udah siap dicek boleh panggil Sensei-nya ya. Langsung aja Sensei atau di chat juga nggak apa-apa. Oke, bagus Sang udah ya. Oke, bagus Sang. Itu kayaknya yang ketiganya dia terlalu turun ya. Jadi kayak gini, perhatikan deh. Ini yang kedua sampai keduanya udah oke ya. Cuma yang ketiganya itu jadi jangan, kalau bisa sih dibuat melengkung banget aja gitu, jangan turun kayak gini. Nanti berhenti di sini. Jadi jangan terlalu ke bawah kayak begini, enggak ya? Oke, bisa ya? Kelihatan nggak? Hai, gambatek kudasai. Diandra? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Oke, Diandra Sang sudah oke ya, lumayan.
Oke. Hai, Ini ya Sensei. Kelihatan nggak? Aleta nggak kelihatan. Boleh dideketin Belum. lagi ke layar nggak? Yang Hai, Nisa oke. kan nggak kelihatan juga. Nggak kelihatan. Aleta sang udah Mungkin- oke. Nice. Mungkin Nisasan boleh ini apa? Coba pakai HP misalnya di foto, terus kirim ke IG-nya Daruma, Sensei langsung check-in. Oh, udah dari. Oke? Tadi background-nya Oke. juga kayak. Itu Oh, udah Nisa kelihatan. sang udah. Bagus. Nisa sang. Misalnya saya udah juga kan. Hai, siapa? Delis. Delis bagus. Darnis. Oke. Oke, Darnisan. Coba deketin lagi dong. Lagi. Lagi. Kayaknya deket Oke. ya, deketin lagi banget. Terlihat. Oke kok. Sudah. Main ya. Bagus. Oke, ada lagi Jarir yang sang. mau di- Masih off cam kah? Tidak bisa on cam kah? Tidak apa-apa. Udah semua ya kalau gitu. yang misalnya malu tunjukin di kamera, boleh ini ya, Hmm. fotoin ke Sensei ya. Nanti buka phone IG. Sensei yang cek. Lalu pegang. Oke, kalau gitu Sensei lanjut ya. Kita masuk ke huruf I. Ini kalau digambarin kayak eel. Tahu eel ya, belut. Jadi anggap aja ini tuh ada sepasang belut, sepasang eel. Jadi I. Soyukoto desu. Ini dia terdiri atas 2 coretan. Ini yang harus diperhatikan pertama. Tulis dari yang sebelah kiri dulu ya, paling kiri. Ini dari atas, turun. Eits. Dari atas, turun. Dibuat melengkung ya. Nah, terus di bagian bawahnya ini naik. Buat naik. Kayak gini. Terus yang keduanya, ini dari sebelah kanannya. Dari atas juga sama. Turun juga. Agak cembung ya. Berhenti aja di sini. Jadi, agak lebih pendek dari yang pertama ya. Agak lebih pendek daripada coretan pertama. Ini huruf I. Sensei ulang lagi ya. 1, 2. Ini huruf I. Udah oke? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau udah oke, bolehlah kayak tadi ya kita tulis 5 lagi. Nanti kalau udah, perlihatkan ke Sensei. Mungkin sambil mengisi kekosongannya, Tata Sensei dipersilakan Hai. menyanyi. Lagi puasa iPhone Sensei, gomen. Lagi lemas. Aulia Sensei boleh lah. iPhone Sensei aja berarti. Iya, iPhone Sensei aja. Habis lari-lari Sensei. Itu Maaf ya, bagus. bukannya tidak ingin menyanyi, tapi sedang lemas. Oke, bagus, Sang. Hai, oke. Bagus. Bagus, Sang, bagus. Kata deh. Bagus, Bagus, guys. Sang, bagus. Aleta, Sang, kayaknya terlalu turun deh, nggak kelihatan. Atau itu background-nya malah? Itu background. Enggak. Background-nya kayak. Oh, background-nya. Oke, maaf. Oke, belum. nggak apa-apa, Alet. Belum nggak? Oke. Nisa, Sang, udah ya? Saya udah juga. Oke. Kata des, bagus. Dari Sang juga, hai, oke. Hai. Good. Ininya Delisan tuh bagusnya. Iya, Delisan Dari juga Sang oke. bagus. Tulisan kalian kok lebih rapi daripada tulisan Sensei? Selalu gitu loh, tiap kali kita ini ngajarin ya. Selalu seperti itu. Oke, ada lagi yang mau Oke, nunjukin? ada lagi. Diandra tadi udah ya? Udah. Aleta, nih Tata Sensei Aleta-san. Hai, bagus. Good. Gude. Bagus ya. Oke. Udah semua kah? Oke, kalau udah semua kita lanjut aja ya. Ke huruf U. Ini kalau digambarin kayak orang lagi narik tali, terus dia kecapean, terus dia bilang,
Terus badannya juga melengkung ya. Ini kepalanya. Terus ini badannya kayak gini. Jadilah U. Harus bisa masuk ya. Harus bisa ya. Oke. Ini huruf U. Terus ini aturan penulisannya. Yang pertama ini kalian tulis yang paling atas dulu. Dari kiri atas ya. Terus dia menyamping. Tapi agak turun ke kanan bawah. Kayak gini. Nah, terus yang keduanya. Seperti ini. Dari kiri sini. Menyamping. Melengkung ke bawah. Terus buntutnya berhenti di sini. Kayak huruf U ya. U tapi di rotate gitu loh. Nah, ini saya tulis ulang. Pertama, seperti ini. Jangan kebalik ya. Jangan seperti ini, tapi kebalikannya. Jadi kayak gini. Terus yang kedua, kayak U tapi di rotate. Ini huruf U. Udah oke semuanya? Kalau udah oke, boleh tulis 5 kali lagi kayak biasa ya. Oke, bagus, Sang. Bagus, Sang. Bagus. Nice. Oke. Nisa, Sang. Boleh agak dinaikin Gimana ya? lagi nggak? Terlalu turun nih. Oke, Nisa, Sang. Bagus ya. Oke, Aleta, Sang juga oke. Boleh. Delis. Hai, oke des. Siapa lagi yang belum? Diandra. Kelihatan Oke, nggak? Diandra oke ya. Oke. Oke, kelihatan. Darni Sang. Darni Sang, oke. Nice. Gimana sensei yang lain pada oke semua? Ininya air masam kurang kelihatan. Erma Sang masih hitam layarnya. Oh, udah Daijoubu ini. desu ka? Udah liatin sih, cuman kayaknya terlalu kecil kelihatan. Oh, iya, terlalu kecil ya. Tapi selain itu mondaina ya, nggak ada masalah. Nanti dilatih lagi aja. Oke, nice semuanya. Kita lanjut ke huruf E. Nah, ini huruf E kalau misalnya digambarin tuh kayak exercise, latihan, atau errand for mom. Ini dia, gini ya, kepalanya, kribo. Terus ini badannya seperti ini. Ini kakinya. Kayak lagi lari. Ini huruf E. Kebayang ya? Nah, ini aturan penulisannya. Yang pertamanya kayak yang U tadi ya. Dari kiri, turun ke kanan bawah. Nah, terus yang keduanya, ini dari sini, agak naik ya, kanan atas. Terus turun, lancip kayak gini. Nah, terus berlanjut seperti ini. Nah, ini buntutnya dia lurus ya. Keluar terus lurus. Ini kayak Z tapi lebih meliku-liku. Ini huruf E. Saya ulang lagi. Yang pertama. Terus yang keduanya. Seperti ini. Gitu ya. Oke, minasang. Kalau udah paham boleh tulis 5 kali.
Oke, bagus Sang. Udah ya. Boleh dilihat gak? Maksudnya saya belum lihat. Oke. Yang paling terakhir tuh udah oke tuh. Ditulis kayak gitu ya. Tapi bagus kok. Oke, Deli Sang. Hai, nice. Aleta. Nah, Aleta itu gimana ya? Oke sih, passable sih. Tapi mungkin yang bagian ininya kayak apa ya? Jadi jangan terlalu lekuk kayak gini loh. Jangan terlalu dibuat melekuk. Jadi agak sedikit tegas gitu ya. Jadi kayak gini. Sebentar ya, Minasang ya. Lihat. Kayak lebih tegas. Jadi jangan lekukannya jangan terlalu bulat. Nisasang boleh diturunin, dinaikin lagi nggak? Maaf. Oke, Nisasang bagus. Yang lain, Darnisang. Hai, Darnisang, oke. Ermasang. Kalau menurut Sensei oke sih. Bagus. Ermasang, oke ya. Oke. Hai, ada yang belum sempat kecek nggak? Udah semua ya? Oke, kita lanjut ke huruf O. Ini O kalau digambarin tuh kayak bayi lagi nangis. Bayi kalau nangis suaranya kayak gimana sih? O gitu ya, oa-oa. Semacam itulah. Jadi O itu kayak huruf O. Bayi lagi nangis itu kayak huruf O mulutnya. Kayak gini. Terus ini air matanya ya. Semacam itu. Oke. Ini aturan penulisannya. Ada 3 coretan ya. Yang pertama, kalian bikin dulu di tengahnya ini. Dari tengah sini ya. Kiri. Terus menyamping ke kanan agak atas. Terus yang kedua, dari atas tengah sini, turun. Nah, sampai bawah sini, dia keluar, terus melengkung. Kayak gini ya. Jadi nyambung. Terus melengkung lagi, buntutnya masuk. Berhenti di sini. Terus coretan ketiganya, ini kurang lebih dari garis yang tengah ini ya. Dari atas, bikin seperti ini, turun. Jadi 3 coretan. Diulang ya. Ini 1, terus 2, 3. Oh, udah oke ya? Oke, Minasang coba seperti biasa tulis banyak 5 kali. Kalau udah perlihatkan boleh. Kelihatan nggak? Kelihatan Diandra Sang. Oke, menurut Sensei sih oke. Kalau menurut Ivon Sensei gimana? Yang Diandra Sang. Mungkin yang air matanya yang bagian kanan dot sendiri itu mungkin bisa agak ke kanan dikit. Aku Jadi jangan terlalu mepet gitu ya. Jadi dia Oke. jangan sama T-nya itu ya. Ke kanan dikit. Mungkin boleh kayak ini kan ada bulutan yang panjang nih di belakang yang besar ya. Nah, sedikit kanan atasnya gitu. Tapi sebenarnya proporsinya udah oke. Jadi tinggal itunya aja digeser dikit. Gambatte kudasai. Semangat. Bagusang gimana? Nah, Bagusang nih yang ininya sebentar. Yang bagian ininya nih jangan dibuat terlalu turun ya. Jadi biar dibuat sejajar aja sama yang ini. Jadi kayak gini. Lihat, sejajar kan? Ya.
yang bagian ini sejajar ya. Jadi jangan kayak gini, kalau bisa. Itu terlalu turun. Terus yang coretan ketiganya juga jangan terlalu atas, kalau bisa. Jadi tengah-tengah aja ya. Oke, gambar kudasai. Yang lain, delisang. Oke, delisang proporsinya udah oke, tapi seperti tadi katanya tipsnya Ivon Sensei ya, yang coretan ketiganya ini dibuat jangan terlalu mepet, jadi agak ke kanan dikit. Tapi udah oke. Darnisang, Darnisang oke. Nice. Aleta sang, itu yang ketiganya kurang nih. Coretan ketiganya nggak ada. Coba dicek lagi. Yang ininya nih. Ketinggalan ya. Nisa sang, oke, nice. Erma sang juga bagus. Karena tulisannya kecil, jadi itunya juga mepet ya. Ikut mepet, tapi nggak apa-apa. Bagus. Hai, Aleta sang. Seperti itu. Nice. Gimana? Udah semua ya? Oke. Hai, kita lanjut. Nah, ini cui pointo atau poin yang harus diperhatikan banget-banget supaya nggak ketukar. Karena dua huruf ini tuh sering ketukar sebenarnya. Ini yang pertama huruf A ya. Yang kedua huruf O. Ini dimana kalian harus memperhatikan kalau huruf A itu dia coretan yang ketiganya itu dari sini. Jadi kita ulang dari pertama aja ya. Ini yang pertama tuh kayak gini. Nah, yang kedua dia putus. Lihat, berhenti di sini kan. Baru dilanjut sama yang ketiga dari sini. Ingat yang ada mencuatnya ya, kalau huruf A tuh. Dan dia terputus. Tapi kalau huruf O, dia justru coretan keduanya ini nyambung, nyatu, nggak terputus. Emang sering tertukar, tapi hati-hati ya. Kayak gini. Nah, baru yang ketiganya dia yang pendek ini. Jadi beda ya. Jangan sampai keliru. Oke, bisa dipahami ya semua? Oke, kita lanjut ke latihan. Sekarang Sensei mau panggil masing-masing buat bacain yang Sensei tunjuk ya. Oke. Gak usah dipanggil deh. Atau dipanggil aja ya? Panggil aja deh. Oke. Darnisang deh. Udah siap? Siap ya? Tenang, gak akan Sparta kok. Coba tolong bacakan huruf ini sama huruf ini. 1-2 berurutan. Yang ini I. Yang kedua? Kedua U. Hai, oke deh. Bagus. 100 buat Darnisa. Oke, kita lanjut ke Nisa-san. Yang ke-1 sama yang kedua. A sama I. A? Yakin? Sama I. Yakin? O ya, hati-hati ya. O sama ini I. O ya. Iya, ada titiknya. Hai, oke deh. Arigatou gozaimasu. Makasih. Oke, sensei yang lain barangkali ada yang mau memanggil. Siapa yang mau dipanggil? Siapa yang mau dipanggil? Sebelum dipanggil. Mungkin ada yang pengen mencoba duluan. Mau mencoba duluan sebelum dipanggil. Ada yang mau? Gak usah malu-malu. Harus mau ya. Kayaknya Delisa mau nih. Mukanya Delisa udah mukanya muka ya. mupeng ya. Udah pengen banget nih sensei. Oke. Boleh ya? Hai. Kita coba baca yang ini sama yang ini. Berurutan. 1-2. Dibacanya apa? Saya kan Sensei. Delis. Itu yang nomor 1 A, nomor 2 U. Hai. A sama U ya. Jadi AU. Bagus. Nice. Ada lagi yang mau? Atau sensei panggil semua aja lah ya. Biar kebagian. Nisa-sang. Nisa-sang belum ya? 1 sama 2.
Dibacanya apa? E sama I. E sama I. Hai, betul sekali. Siapa lagi nih? Diandra belum ya? Diandra mau semuanya? Enggak, jangan. Jangan Oke. gitu. Ini aja. 1 sama 2. U sama E. U sama E. Hai, oke des. Bagus. Aleta, mau mencoba? Ini deh. 1 sama 2. A sama O. A sama O. Hai, oke des. Bagus. Bagusang. Udah ini. 1, 2, apa? Bagusang. Ditulis ya. UE apa UI? Yang mana? Yang mana? Yang mana? UE apa UI? UI ya. Hai, oke. Seikai desu. UI ya. Oke, terima kasih. Erma selanjutnya Erma-sang. Erma-sang imas kah? Hai, Sensei. Ada ya. Oke. 1 sama 2. Dibacanya apa? EA. EA. Hai, seikai desu. Jarir-sang ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Ada yang merasa belum dipanggil? Oh, Jarir ada. Oke, boleh. Jarir. Coba sebutkan. 1, 2. Koi. Yakin? Yakin? Yakin nih yang kedua, I. OU ya. Hai, seikai desu. Yang lain ada yang merasa belum dipanggil nggak? Udah semua ya? Oke, kita lanjut. Oke, minasang, yoku dekimashita. Benar semua ya? Oke. Nah, sekarang kita coba baca ini ya. Tanpa bantuan. Ini ada 10 huruf. Yang mau boleh barangkali raise hand kali ya. Yang mau baca. Kalau Ada nggak? tanpa melihat catatan ada yang bisa nggak? Dari ingatan aja. Oke. Mungkin Boleh. yang bagian ini kita ini aja deh, volunteer aja kali Tata Sensei. Yang mau Volunteer jawab, aja. suruh jawab. Jadi jangan malu-malu, langsung aja jawab ya. Ya kalau mau langsung raise hand aja ya, biar notice. Darnisan kayaknya mau jawab nomor 1. Oke, Darnisa. Apa tuh dibacanya? I. Yakin? Oh, Bener udah ya? jawab, maaf Bener. ya. Udah dibenerin. Ih, topa. Bener ya? Yang satu itu I. Hai. Arigatou gozaimasu. Yang kedua ada yang mau coba? Bagus. Sama bagus E. kan langsung. Betul ya. Bagus E. Bener. Erma tadi udah raise hand ya? Mau jawab nomor berapa? Bebas, boleh pilih aja. 3, Sensei. 3. Oke, dibacanya apa? Ai. Ai. Betul ya, ai. Artinya cinta. Oke. Yang lain ada yang mau lagi? Jangan malu-malu, Delis. Delis? Hai, boleh pilih nomor berapa? Nomor 4 aja, Sensei. Nomor 4. Oke, dibacanya apa? Iye. Iye. Iye aja ya. Benar. Seikai desu. Artinya rumah. Oke, yang lain? Aleta. UE. UE. UE ya. UE. Tapi benar kok. Seikai desu. Artinya atas ya. UE. Oke, ada lagi. 5 lagi. Guys. Aku Sensei.
Siapa? Nisa ya? Iya, bisa. Nisa. Nomor 6 Iu. Yuk, betul sekali. Artinya rumah ya. Kok rumah sih? Oh, bukan. Ngomong. Oh. Maaf ya, berbicara. Yuk. Oh. Oke, arigatou gozaimasu. 4 lagi. Siapa yang mau? Delis mau lagi? Boleh ya, Sensei. Oke. Masih resen soalnya. Tapi nggak apa-apa. Oh, masih resen ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau mau lagi, boleh baca aja. Nomor 8 ya, Sensei. Nomor 7. Oh, nomor 7. Oi. Oi, betul ya. Oi, hai. 3 lagi. Ada yang mau? Nggak ada? Oke, di chat ada. Au, bagus. Oke, bener ya. Au. Oke, artinya bertemu. 2 lagi, 9 sama 10. Kalau mau langsung chat juga nggak apa-apa sih. Nomor 9. AO. Ao, betul ya. Ao. Hai, Seikai desu, artinya biru. Terakhir, Nomor 10 Iye. iye. Iye, nggak pakai desu ya. Tapi bener, iye. Oke. Arigatou gozaimasu. Ini jawabannya ya. Sekarang kita coba latihan nulis, mau ya? Nggak banyak kok. Siapkan kertasnya masing-masing. Kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Kedengeran ya? Oke, nice. Siapkan kertasnya masing-masing. Tuliskan huruf yang kedengeran di audio ya. Ini ada 6 nomor. Udah siap? Udah ya? Oke. Dan saya mulai ya. 1、 Ichi. I katanya. Udah semua? Oke, lanjut ya. Nomor 2. 2、 O katanya. Oke. Udah semua? Lanjut ya. Nomor 3. 3、 A. Udah ya? Kita lanjut. 4、上、 Tadi apa coba kedengerannya? Udah oke semua? Boleh lanjut ya? Oke. 5、愛、 Udah? Terakhir nih. Terakhir di huruf AIWO maksudnya ya. Oke. 6、おい、 Gimana guys? Mungkin yang udah selesai boleh coba tunjukin di layar, kamu tulis apa aja. Nanti senseinya koreksiin ya. Nisa udah ya? Udah kelihatan nggak? Oke. Kelihatan. I, U, A, A, W. 5-nya? 5-nya OI. 5-nya OI apa? AI. I. 6-nya 6-nya? OI. Oke. Nanti kita lihat jawaban yang benernya ya. Ada gak ya? Kayak Diandra terlalu miring boleh agak di...
Oke, arigatou gozaimasu. Bukan, maksudnya Iya, iya, iya. I, U, A, W, I, Oi. Oke, nice, Diandra. Delis. Oke, Delis. Mhm. Mhm. I, U, A, W, I, Oi. Gimana, Bagus, Fon sudah. Sensei? Udah ya? Tunggu yang lain lihat dulu kali. Kita lihat yang lain dulu. I, U, A, Mm-mm. W, I. Bagus. I, U. Ayo, bagus. Ada yang kurang nih. Yang bagian O-nya ya. Ada yang kurang. Itu O atau A sih? Bentar. Kayaknya A deh. A ya? Kayak O. Kayaknya Oke, A. bagus. A-nya ingat nggak Alat. kata Sensei tadi? Dibuat mencuat atasnya. Jadi keluar. Jangan terlalu mepet Jangan gitu ya. turun banget. Mhm. Kayak Aleta tulisannya bagus. Aleta nice tuh katanya. Dipuji sama iPhone Sensei loh. Mhm. Oke, nah coba Tata Sensei mainin sekali lagi audionya, jadi minasan bisa Oke. dengerin lagi, sekali lagi. Tadi ngomong apa aja sih huruf-hurufnya? Udah bener nggak? Cek ya. Sensei Ichi. ketikin kunci jawabannya ya. Mhm. 1. Kedengarannya apa guys? I. I. 2、お、 O ya. 3、あ、4、上、5、あい、6、おい。 Gitu. Jawabannya bisa lihat di chat. Kira-kira bener nggak tulisan kalian? Bener ya, Delis. Nice. Yang lain? Kayaknya banyak yang salah di nomor 2 ya. Nomor 2 ya, bagian Nomor 2 O-nya tadi ya. banyak yang salah. Mm-mm. Oke, nggak apa-apa, soalnya Nggak memang apa-apa. banyak yang ketukar kalau dengerin. Wajar kok, wajar. Oke, sip. Oke, kita lanjut ya. Minasan. Bagus, yoku dekimashita. Nah, sekarang kita masuk ke deret kedua ya. Ini huruf pertama ada K. K itu kalau digambarin kayak orang lagi karate. Kayak gini. Gimana ya? Kayak gini. Ini kakinya. K. Ini yang pertama. Kalau enggak yang kedua, kayak kamera. Bentuknya kayak kamera ya. Nah, terus perlu diingat juga bahasa Jepang itu K-nya, bahasa Jepang itu kalau nyebutin kamera itu kamera, tapi dia pakai katakana. Tapi anggaplah begitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke aturan penulisan. Nah, ini yang pertama harus ditulis itu yang di bagian tengahnya sini, dari kiri ya. Seperti ini, menyamping ke kanan. Nah, terus melengkung ya. Turun. Nah, di bagian bawahnya ini dia dibuat naik. Jadi, naik gitu loh. Terus yang keduanya, dari atas ini, turun, tapi dibuat miring ya. Kayak gini. Yang ketiganya, dia di paling kiri, paling kanan, ujung, dari atas, turun. Kayak gini. Ini huruf K. Sensei ulang ya. 1, 2, 3. Ini huruf K. Oke, maaf agak berantakan ya, tapi intinya seperti itu. Diulang. 1, 2, 3. Nah, terus kalau udah mulai ke ini ya, deret ini ya. Ini ada yang kalian bisa lihat kayak ada tanda kutip 2 ya di sini. Ini sebutannya dakuteng. Jadi dakuteng itu mengubah konsonan. Kan ini konsonan K, terus vokal A, jadi K kan. Nah, ini yang berubah konsonan awalnya jadi G. Jadi kalau ini dibacanya K, tapi kalau misalnya ditambah dakuteng ini ya, yang tanda petik, dibacanya jadi Ga. Gitu. Udah oke nggak semuanya? Paham ya? Oke, kalau gitu Sensei minta tulis kaga-kaga. Simple, kaga-kaga aja.
Kalau udah kelar nanti boleh diperlihatkan ya. Udah Sensei. Gimana? Misal-sang udah ya? Boleh. Kagak. Nice. Bagus. Oke, yang lain? Erma udah ya? Kagak. Itu yang Kak, yang keduanya kurang garis ketiganya tuh. Tapi udah oke sisanya. Coba diperhatikan lagi. Tapi udah nice ya. Tambahin aja. Oke, terima kasih Erma. Oke, Aleta. Kak, boleh dideketin lagi nggak ke layar? Gaknya mana? Diandra, oke. Aleta belum menulis Bagus. gak ya? Bolehlah nulis sekali. Punya bagus. Punya bagus yang pertama oke. Nah, hati-hati yang kayak dari ketiga ke belakangnya itu dia jangan kayak atasnya lebih tebal gitu. Mana ya? Bentar, tahan. Jadi di bagian ininya. Bentar. Oke, jadi dia jangan kayak gini. Jangan kayak ininya besar banget sebelah sini. Sama ini bagus mungkin yang bagian ininya terlalu lancip ya pas turun. Itu hati-hati soalnya kalau lancip itu dia nanti keliru sama katakana. Jadi dibuat melengkung aja ya. Oke, tapi bagus. Delis. Oke, Delis. Udah proporsinya udah oke ya. Bagus. Terima kasih. Yang lain ada yang belum? Gimana? Darni. Hai, oke. Tapi mungkin yang bagian ini jangan terlalu lebar gitu ya. Jadi udah oke sih, bentuknya udah oke ya. Tapi jangan lebar banget kayak gini. Kalau bisa, seperti ini aja. Lihat, dia nggak apa, spasinya nggak terlalu itu ya, nggak terlalu luas jaraknya. Tapi udah oke kok. Yang lain, udah semua kah? Udah semua ya? Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Kita masuk ke huruf ki. Ki ini kalau digambarin kayak ki, kunci. Bentuknya hampir mirip ya. Bisa dilihat di gambar di layar ini. Ki. Nah, ini kita masuk ke aturan penulisan. Ini yang pertama, kalian bikin garis agak horizontal ya. Yang paling atas dulu. Dari kiri, sebentar. Dari kiri, naik ke atas kanan, dikit aja. Seperti ini.
Yang keduanya juga sama di bagian bawahnya, dari kiri ke kanan. Yang ketiga, ini dari atas ini, turun, tapi dibuat miring ya kalau yang ini. Miringnya ke kanan. Seperti ini. Nah, terus di bagian bawahnya, dibuat melengkung ke atas. Yang keempatnya, ini dari kiri sini, naik. Terus turun di sini, melengkung. Berhenti di tengah sini. Ini huruf Ki ya. Nah, ini kalau misalnya ditambahin dakuteng atau yang tanda petik ini, cara bacanya jadi Gi. Kalau ini Ki. Tapi kalau dikasih dakuteng jadi Gi. Nah, terus mungkin ada beberapa dari kalian yang penasaran ya. Ini kenapa kalau misalnya di sini nyambung, sedangkan kalau penulisan biasa misah. Nah, ini memang font seperti itu ya kalau di komputer. Penulisannya kayak gitu. Tapi kalau kita tulis tangan, ini dibuat terpisah. Jadi putus. Seperti itu ya. Oke, kalau udah paham, boleh tulis Kigi, Kigi. Gimana? Udah, oke? Bagus, udah ya? Bagus. Hai, bagus, oke. Delis, bagus sekali tulisannya. Bagus ya. Oke, Nisa. Nisa juga bagus. Nice. Diandra. Diandra Sang, oke, bagus. Erma Sang. Hai, oke des. Sudah oke ya? Yang lain gimana? Darni Sang. Hai, oke. Nice. Aleta Sang. Kalau Sensei udah bagus ya. Menurut Sensei udah oke. Yang lain? Ada yang merasa belum dicek? Udah ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Ke huruf Ku. Nah ini, Ku itu kalau digambarin kayak paruhnya burung. Terus dia lagi bersuara ku, kayak gitu. Atau enggak, kalau dalam matematika itu kan ada simbol gini ya. Itu artinya kurang dari kan. Anggap aja, ku, kurang dari. Ku. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini aturan penulisannya. Kalau ini cuma satu coretan. Nggak itu ya, nggak sulit. Dari kanan atas ini, kalian buat turun. Gini, melengkung ya. Nah, terus dari sini turun lagi. Melengkung juga. Ku. Cara bacanya ku ya. Nah, terus ini kalau misalnya dikasih dakuteng, maka cara bacanya jadi
gu. Jadi kalau ini aja, ku. Tapi kalau dikasih dakuteng atau yang petik ini, dibacanya jadi gu. Bisa dipahami ya? Oke. Minasang boleh tulis kugu, kugu. Oke, Jarir-sang boleh Rif, silakan. Delis sudah ya? Hai, Delis. Bagus. Darni, udah? Darni, oke. Nice. Nisa juga bagus. Erma, hai, oke. Nice. Bagus. Oke, bagus ya. Aleta juga bagus. Diandra? Diandra bagus. Good. Gampang ya. Cuma nulis satu coretan gini doang. Oke. Udah semua ya? Hai, kita lanjut ya. Huruf K. K ini kalau digambarin kayak gentong. K itu kan kalau misalnya dikasih dakuteng ya, jadi G kan. Nah, anggap aja gentong. Gentong gitu. Agak maksa tapi bisa lah ya. Semangat. Hai. Atau enggak, bisa kalian anggap sebagai kakek. Jadi ini tongkatnya nih. Tongkat kakeknya ya. Sebentar. Ini tongkat kakeknya. Terus ini badan kakeknya nih, bungkuk kayak gini. Kakek. Nah, ini aturan penulisannya. Kalian mulai dari ujung kiri dulu ya. Dari atas. Turun. Agak melengkung. Nah, terus di bawahnya ini kayak biasa naik ya ke atas. Terus yang keduanya dimulai dari tengah sini, sebelah kanan ya. Menyamping. Terus yang ketiganya dari atas, turun. Bagian bawahnya juga melengkung. Jadi buntutnya masuk ya. Ini huruf K. Terus tadi udah dibahas dikit ya. Ini kalau misalnya dikasih dakuteng, maka cara bacanya jadi G. Kalau ini K. Bisa dipahami ya? Oke. Seperti biasa, tulis KG, KG. Tinggal satu huruf lagi, guys. Semangat. Darnisang. Hai, oke. Darnisang yang pertamanya oke ya. Tapi yang keduanya itu nggak usah dibuat naik gini, jadi dia berhenti di sini aja. Ya, bisa dipahami ya. Tapi good. Bagus. Delis. Delis bagus. Nice. Diandra. Diandra oke. Bagus. Nisa oke juga. Bagus. Yang lain bagus. Oke, bagus oke ya. Nice. Aleta oke juga. Bagus. Herma bagus. Semuanya bagus. Ya udah semua ya. Oke, kita lanjut ya. Huruf terakhir, semangat. Ini ada huruf ko. Ko ini dia bentuknya kayak koin. Agak melingkar gini jadi koin. Gitu ya. Koin. Ini cara penulisannya kayak gini. Cuma 2 coretan aja. Nah, kalian yang pertama tulis dari sebelah kiri dulu. Menyamping ya.
sebentar. Menyamping. Nah, terus nanti pas udah sampai ujung sini, buat melengkung ke bawah. Yang keduanya dari kiri juga sama. Ke kanan menyamping. Melengkung juga ya. Kayak biasa, banyak lengkungannya. Jadi diulang lagi. 1, 2. 1, 2. Nah, ini huruf ko kan? Kalau misalnya dikasih dakuteng, maka cara bacanya jadi go. Jadi ini ko, ini go. Oke, kalau udah paham semuanya boleh kayak biasa tulis ko, go, ko, go. Oke, Delis, oke. Nice. Nisa oke ya, bagus. Bagus. Oke, bagus yang pertamanya bagus ya. Itu ikut yang kayak gitu ya. Jadi bagian atasnya dia ada lengkungan ke bawahnya, jangan lurus aja, oke? Tapi udah bagus. Erma, hai Erma, bagus. Erma apa bagus? Erma ya. Darni, oke, nice. Aleta, hai Aleta, oke. Diandra bagus. Nice. Yang lain adakah yang belum merasa diperiksa? Sudah semua ya? Oke, nanti kalau yang malu-malu boleh di DM IG aja ya. Biar nanti diperiksa sama Ivon Sensei. Oke, kita lanjut ke latihan. Nah, ini Sensei bakal milih 3 orang aja ya. Nanti kita latihan baca setelah ini. Oke. Yang belum siapa ya? Betari apa Betari? Betari. Imaska ada? Iya. Ada. Mau coba nggak? 2 huruf aja. Sensei tulis. Mau coba ya? Oke. Coba baca yang 1 sama 2. Betari-san gimana? Koku. Betul ya? Oke. Sekai desu. Kemudian Sensei panggil Bagus deh. Bagus-san. Coba. 1 sama 2. Dibacanya apa? Ko. Kak, yakin? Yakin. Yakin itu ko. KK ya. KK. Kalau ko itu beda lagi. Oke, terima kasih. Satu lagi. Siapa ya? Darni-sang deh. Boleh ya? 1, 2. Nomor 1 ki. Nomor 2 ku. Ku, betul ya. Jadi kiku ya. Hai, oke. Terima kasih.
Minasan yoku dekimashita. Sekarang kita latihan ini ya, baca lagi. Kalau ini volunteer aja kali ya, Sensei ya. Oke, yang mau boleh langsung raise hand aja ya. Atau gimana, raise hand sih? Raise hand aja ya. Boleh milih nomor berapa aja. Adakah? Oke, Nisa-san. Mau pilih nomor berapa? Nomor 2 aja deh. Nomor 2. 2. Nomor Oke, 2 boleh. koi. Koi. Betul ya. Nomor 2, koi. Ikan koi ya. Oke, arigatou gozaimasu. Ada lagi yang mau? Nomor 5. Nomor 5. Siapa? Delis ya? Nomor Dani. 5 apa dibacanya? Siapa? Siapa? Dani. Oh, Eki Dan. maksudnya. Darni. Dani. Eki Oh, stasiun. Eki ya? Eki, betul. Stasiun. Oke, arigatou gozaimasu. Artinya stasiun ya. Oke, Delis. Mau nomor berapa? 4. Dia bilang 4. 4. Oke, dibacanya apa? 4. Kaki. Kaki. Kaki ya. Buah kesemek. Persimmon kalau bahasa Inggrisnya. Oke. Seikai desu. Kemudian ada Diandra. Yang udah raise hand boleh diturunin aja. Maksudnya yang udah baca, udah raise hand boleh langsung diturunin. Kalau belum baca jangan diturunin. Tadi siapa yang belum? Diandra dulu tadi. Diandra ya? Diandra mau nomor berapa? Nomor 3 Kao. Kao, betul ya. Artinya wajah. Oke. Bagus. Ada jawab tuh nomor 1. Bagus. Dicek. Bagus. Nomor 1, Ike. Betul ya. Ike artinya kolam. Erma, mau jawab nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7, oke. Bacanya apa? Kaku. Kaku. Betul ya, kaku. Artinya menulis. Oke, ada lagi nggak? 6 lagi, 4 lagi. Aleta? 9. 9, dibacanya apa? IE. Apa? IE. Yakin. Nggak tahu. Sebentar. Sebenarnya tadi Koe. Koe ya? Koe. Salah baca. Ya, nggak apa-apa. Koe Nggak apa-apa. artinya suara. Oke, bagus. Terima kasih. Sisa 3 lagi. 2 lagi. Ada yang 3 lagi. 3. Sebenarnya siapa tadi? Kesalahan Aleta itu terjadi juga di orang yang udah masuk ke Shokyu. Jadi padahal udah belajar hiragana, tapi pas ada ko sama i itu kayak sebelah-sebelahan ya, ada Iya. yang bisa ketuker gitu loh. Masih ada yang bisa. Jadi Soalnya memang emang mirip hati-hati. banget. Cuma diputar aja dianya kan. Nggak apa-apa. Oke, Nggak apa-apa. ada lagi. Kalau enggak, Sensei random pick nih. 3 10. orang. 10 Darni ya? Darni. Oke. Dibacanya apa? Kikai. Kikai atau kikai. Kikai ya. Artinya ada 2, ada mesin, ada kesempatan. Ini kanjinya beda ya. Oke. Thank you. 2 lagi. Nisa sepertinya mau bersuara ya. Udah open mic. Boleh? Nomor 8 Aki. Aki. Artinya musim gugur. Bagus ya. Oke, 1 lagi. Siapa nih? Nomor 6. 6. Siapa? Siapa? Siapa tadi? Nomor 6 KI. Darni ya? Tuh. Kai. Darni-san. Yes. Betul. Kai. Kai itu artinya kerang. Oke, Tadi si terima kasih ini- semuanya. Tadi si Ya? Diandra kelihatan pengen menjawab. Oh, Aku kasih Diandra. 1 soal deh. Sensei kasih Boleh, 1 boleh. soal. Dibacanya apa itu? Oh, kakak. Hai, kakak.
Ada yang nonton Jujutsu kah? Pasti Hai, pernah dengar ini semua ya. pasti pernah dengar kalau nonton Jujutsu ya. Oke. Hai, minasan yoku dekimashita. Kita lanjut ke cara menulis. Kita lanjut ke latihan menulis ya. Siapkan kertas seperti biasa. Ini terakhir, semangat ya. Udah siap semua? Oke, kita mulai ya. Nomor 1. 1、こ、 Udah ya? Oke, Sensei lanjut ke nomor 2. 2、け、 Sudah semua? Kita lanjut aja ya. Ke nomor 3. 3、く、 Udah semua? Nomor 4 ya. 4、駅、 Udah oke? Lanjut ya. 5、池、 Udah? Oke, lanjut ya. Terakhir. 6、顔、 Gimana? Sudah oke semuanya? Sudah, Sensei. Sudah ya. Oke, boleh diperlihatkan ke layar kalau udah semua? Bisa. Kelihatan. Kelihatan agak blurry tapi bisa. Nggak apa-apa. Oke, 1, ko. 2, Oke. ke. 3, 3 apa nih? Ku. ku. 4, eki. Iki 5. 5, Iki. ike. 6, kao. Delis bagus tulisannya. Nisa oke. Bagus tulisannya. Diandra, ku, Bagus. ke, ku, eki, ike, kao. Diandra oke. Nice. Erma, coba deketin lagi Erma. Delis, Tiba-tiba oke, coba deketin lagi Erma. ike, kao. Delis oke ya? Erma. Oke, untuk tulisannya udah bagus-bagus. Erma coba perhatikan nanti kita dengar lagi ya. Tulisannya sih udah oke ya. Tulisannya udah bagus. Mhm. Aleta. Oke, ike. Aleta tulisannya sangat jumbo, tapi bagus.
Nggak apa-apa, bagus. Jadi jelas ya. Oke. Udah semua belum? Oke, Semua? Minasan coba sekali lagi ya, kita dengerin lagi. Kita denger ya. Oh, bagus. Udah belum sih? Bagus belum ya? Baru. Koke ku eki keko. Hai, oke. Tulisannya Kita udah coba bagus denger ya. nih. Bagus. Bagus, udah bagus. Coba kita denger ya. 1、こ、 Bener nggak? Bener Satu, nggak? kok ya. 2, 2、け、 ke. 3, 3、く、 ku. 4, 4、駅、 eki. 5、池、 ike. 6、顔、 Kao. Udah pada bener semua ya. Udah sebagian besar. Nice. Yoku dekimashita. Cuma saya mau ini sih mau kasih saran ya. Kalau bisa jangan sering tertukar antara K dan G. Jadi kalau misalnya dikasih dakuteng itu nanti bisa beda cara baca. Jadi hati-hati di situ ya. Sering banyak yang salah di situ. Tapi nggak apa-apa, namanya latihan. Nice. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Atau mungkin apa gitu, Sensei? Nggak jelas banget ini ngajarnya. Itu gimana? Ada yang mau ditanyakan? Hmm. Ada yang mau latihan lagi? Atau gimana? Kalau mau latihan lagi nanti ikut kelas dari rumah aja. Jadi biasanya Udah, kalau oke. Jadi biasanya kalau kita di kelas Daruma, itu tiap pertemuannya kita kejar 15 huruf. Jadi hari ini kan kita 10 ya. Karena kelasnya besar, jadi kita enggak banyakin banget. Tapi biasanya kelasnya tuh jauh lebih kecil. Biasanya paling cuma berapa Tata Sensei? Kita nggak pernah penuh ya. Paling cuma 6 gitu lah. Paling 6 orang. banyak ngajar 8 kelas. 8 orang. 8 orang. 8 orang. Tapi rata-rata kelas kita kayak 5-6 orang sih. Jadi kecil kelasnya, terus bakal lebih private sama senseinya, jadi benar-benar satu-satu diliatin. Terus ini Tata Sensei orangnya ini ya, detail ya sama murid. Jadi dia bakal bantuin banget kalian di kelas. Terus mungkin tentang besok, jadi minasan di sini banyak yang daftar untuk besok juga kan. Jadi kalau kalian lihat di email konfirmasi, linknya sama ya. Jadi kalian boleh klik yang mana aja, sama aja. Itu passwordnya juga sama, jadi silakan join besok di waktu yang sama. Kalau hari ini kita belajar bahan Kanakem, besoknya kita sedikit pelajarin bahan Shokyu. Jadi besok kita bakal ada belajar pola kalimat dasar, kemungkinan kalian udah pada tahu juga, cuman ya kita latihan-latihan ya. Sama yang kayaknya sebagian udah Sensei kirimin juga email untuk kelas besok, jadi ada kosakata, minasan silakan dibaca, atau kalau misalnya Sensei sarankan print, atau kalian catat satu-satu kosakatanya. Karena itu bakal penting untuk di kelas besok supaya lancar, jadi silakan dibaca ya. Nggak benar-benar harus dihafal, tapi dibaca aja dulu. Oke, nah yang masih kurang, paling cuma repost story ya, itu silakan, jangan lupa yang udah santai aja. Terus kalau misalnya kalian tertarik ikut full programnya, boleh message Sensei ya. Nanti yang ngajarnya Tata Sensei nih, yang hari ini ngajar ya. Oke, Tapi terus kita hari ini belajarnya fun nih. Fun banget. kita bakal serius, tapi juga di saat yang sama santai. Gitu. Oke, nah ini Tata Sensei. Terus ini kita kebetulan kedatangan satu murid Daruma nih. Regina-san. Hai. Oke, jadi Regina-san ini murid Daruma. Udah berapa lama ya Regina-san ya? Udah lumayan lama ya? Udah berbulan-bulan. Dari tahun lalu. 6 bulan. 6 bulan. Jadi gimana nih Regina-san, ada yang mau diomongin ke calon-calon murid Daruma? Gimana Tata Sensei ngajarnya? Mungkin Mendadak lagi ada Belum disiapin skripnya? Nggak ada ngomong loh Tiba-tiba nanti datang nih. suruh gini. Kepo aku.
nggak apa-apa, seru pokoknya pasti kelasnya. Semua senseinya baik-baik sih. Terus sabar gitu. Dari yang nggak bisa sama sekali jadinya langsung jago. Nggak jago juga sih. Tapi maksudnya kayak sabar gitu loh jawabin pertanyaan-pertanyaan yang bahkan nggak sesuai sama materi gitu kadang kan. Itu kayak tetap dijawabin. Terus kayak kalau misalnya nggak bisa sekalipun pas saat itu di kelas dia kayak senseinya pasti kayak jelasin di kayak di chat di apa, jadi kayak bener-bener nggak gigit gitu. Jadi aku kayak ngerasa dari rumah sensei semuanya baik-baik gitu sih. Unscripted banget. Thank you, arigato. Arigato. Oke, jadi minasan yang penasaran silakan tanya-tanya sepuasnya sama sensei. Lewat IG itu sensei yang pegang ya IG-nya. Jadi tanya aja. Terus yang mau nanya-nanya tentang besok juga silakan. Oke, sensei udah kirim filenya, jadi boleh di-print kalau mau. Oke, besok siapa nih yang hadir di sesi kedua? Ada nggak? Siapa hadir? Delis hadir nih. Delis hadir. Erma, Aleta. Oke, mungkin yang lain juga ada ya. Oke, kalau bisa hadir, silakan hadir. Tuh besok kita belajarnya beda sama hari ini ya. Jadi sama kayak yang karena camp 3 bulan ini, bulan pertama bakal kayak hari ini. Jadi belajar nulis baca dulu. Bulan kedua itu sangat berbeda lah. Kalau dari kata murid-murid yang udah belajar dua-duanya, jadi dari kanak camp dulu, terus lanjut ke Shokyu 1, mereka kayak kaget gitu loh. Oh, beda banget ternyata kanak camp sama Shokyu. Oke, jadi silakan datang kalau ada waktu, cobain aja. Terus besok kita juga bakal ada latihan-latihan ya, jadi kalian bisa aktif kayak hari ini juga. Oke, itu aja sih kalau dari sensei. Oke, nanti minasan yang mau nomor IG, sensei kasih di ini ya, di chat ya. Oke, Tata Sensei ada yang mau diomongin sebelum kita tutup hari ini? Kita udah overtime lagi. Overtime kayak biasa ya. Seperti biasa. Dari sensei sih nggak ada ya, cuma kalian minasang semangat semua, jadi sensei ngajarnya juga seneng. Terus kalau untuk yang ikut besok, kita ketemu lagi besok ya. Mungkin siapa tahu jadinya nyantol gitu, terus mau diajar sama sensei terusnya selama 3 bulan. Bakal seneng banget. Oke, mungkin segitu aja sih kalau dari sensei. Oke, Aulia Sensei ada yang mau diomongin? Hah? Ada yang mau diomongin? Ngajar sih hari ini Kok ya. kaget banget? Biasanya nggak ngajar ya hari ini, hanya merhatikan minasan saja. Ya semangat sekali gitu hari ini. Apalagi tadi pas di akhir gitu kan. Saya sensei gitu kan. Wih, berarti kemungkinan bakal lebih semangat lagi ya nanti pertemuan selanjutnya. Ditunggu minasan. Arigatou gozaimasu. Hai, oke. Ya udah kalau gitu mungkin hari ini sampai di sini aja. Sebelum kalian keluar kita foto dulu yuk. Foto dulu bareng-bareng. Oke, Tata Sensei boleh di stop. Hai. Oh ya, sebentar. Oke, silakan nyalain kameranya ya minasan ya. Mukanya boleh ditunjukin sedikit. Oke. Siap? Regina, Erma, mau nyalain video nggak? Oke, kalau nggak Sensei hitung nih. Oke, siap? 1. Oke, tunggu Erma. Erma-san siap? Oke, 1, 2. Sekali lagi. Ayo, nggak ada gaya. 1, 2. Oke. Hai, minasan arigatou gozaimashita. Makasih banyak udah Arigatou hadir. gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Sama desta. Makasih Sensei. Hai, kita Terima ketemu kasih, lagi Sensei. besok Makasih, ya. Sensei. Ketemu lagi besok. Oke, minasan, sekare. Oke, yang udah mau live, Matasha. silakan. Hai, Terima Oke. kasih. Dadah. Makasih Sensei. Makasih.